Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang entah datang dari siapa. Jadi dari emailnya itu namanya Ultraman gitu ya. Dan ada belakangnya, terus tidak memperkenalkan diri namanya siapa. Ya sudah, ini tak kasih nama sendiri, namanya anggap aja Mas Tamami gitu ya. Nah, ini Mas Tamami ini dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya, nyebutin asalnya, cuman namanya nggak disebutkan. Nah, ini si Mas Tamami menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu, Mas Tamami ini punya seorang kakak namanya Mbak Lastri. Mbak Lastri ini sudah menikah ya, bahkan baru menikah sekitar 3 minggu yang lalu, 2 minggu lebih lah. Nah, jadi pada malam itu, Mas Tamami dan keluarga, Mbak Lastri menikah, kemudian ikut sama suaminya. Suaminya itu memang sudah ada tempat tinggal ya, jadi langsung diboyong ke sana, tinggal di situ, di kampung sebelah, nggak terlalu jauh, dan memang deket sama mertua, tapi ndak sebelahan, jadi lumayan cukup berjarak lah, cuman ikut itu tadi kampung suaminya itu. Nah, ini pada suatu malam, keluarganya Mas Tamami itu dibikin lumayan cukup kaget. Malam-malam jam 1 pagi, ini ada kulon-nuwun gitu ya. Pertama suara klakson becak, nggak tahu klaksonnya itu kayak gimana, kelenteng-kelenteng atau ngekok-ngekok atau gimana, nggak tahu. Itu ada itu tadi ada klakson itu. Kebetulan ibunya Mas Tamami itu udah tidur, cuman lagi sholat malam, dan akhirnya ngedenger itu tadi, loh itu siapa gitu kan. Ditengok sama ibunya, pas ditengok di situ ada seorang tukang becak, dan di becaknya itu ada penumpangnya, seorang perempuan bawa tas lumayan cukup besar, dan dia masih duduk di situ, masih duduk di becak tadi. Nah, si tukang becaknya pun udah mulai turun dan membantu ini, tasnya itu diturunin. Ibunya kaget, langsung bangunin Mas Tamami sama si suaminya, bapaknya Mas Tamami itu dibangunin. Lastri pulang, katanya begitu kan. Nah, akhirnya Mas Tamami kan, loh Lastri pulang, Mbak Lastri pulang. Mas Tamami pun bangun ikut ke sana, ibu pun buka pintu, ya mereka bertiga, pertama ibu di depan, Mas Tamami nyusul, kemudian bapaknya sambil beresin sarung, itu mendekat ke arah pintu sana, menyambut Mbak Lastri pulang. Mbak Lastri pun turun dari becak tadi, dan kemudian membayar si tukang becak tersebut. Dan akhirnya sudah, si tukang becaknya pun permisi, Mbak Lastri itu datang mendekat ke sana, bawa tas jinjingnya. Loh, Lastri, ya jadi begini, keluarga itu pasti berpikiran negatif. Pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Lastri baru 3 minggu menikah. Kok jam 1 pagi tiba-tiba pulang ke rumah? Ada apa ya gitu ya? Pasti ada masalah. Nah itu, Mas Tamami pun berpikir seperti itu, loh Mbak Lastri kenapa ya kok pulang seperti ini, apa ribut atau gimana gitu ya. Pada diem semua akhirnya, nggak yang kalau misal orang baru pulang dari luar kota kan ya heboh gitu kan, pulang kamu nggak ngabarin dulu atau ini tuh pada diem semuanya. Mbak Lastri pun jalan dengan santai, dan kepalanya itu jalannya tuh nunduk, nggak ngeliatin ke arah mereka itu, Mas Tamami dan keluarga. Jalannya nunduk mendekat ke sana, naik ke teras. Ibu nanya, Lastri ada apa? Mbak Lastri pun lihat, nggak ada apa-apa Bu. Jawabnya cuman begitu doang. Ya sudah, Mbak Lastri akhirnya masuk ke sana, ke dalam, ke ruang tengah. Lastri ada apa kok malam-malam pagi buta begini gitu ya, dini hari begini kok kamu pulang, kata si ibu. Nggak ada apa-apa Bu, aku cuma pengen pulang, kata si Mbak Lastrinya. Kalau nggak ada apa-apa, terus kenapa pulang? Apa suamimu tahu gitu kan? Iya, suamiku tahu aku pulang Bu, katanya. Aku mau istirahat dulu, kata si Mbak Lastri. Oh iya,
Dan nggak ada satupun yang berani menanyakan, memaksakan gitu ya. Maksudnya, kenapa sih, ada apa gitu ya? Nggak ada yang kepo-kepo banget lah. Penasaran tapi ditahan. Ya karena takutnya itu tadi, ini pasti habis terjadi sesuatu. Barangkali Mbak Lastri itu belum siap menceritakan apa yang barusan dia alami. Makanya semuanya itu menahan diri. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji sebentar. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni, bikinan sendiri, tanpa campuran apapun. Wis pokoknya dijamin lah kualitas premium ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah membeli, sudah memesan, terima kasih banyak. Semoga suka sama bawangnya, semoga pesanannya selamat sampai tujuan. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, monggo ditunggu pesanannya. Juga kawan-kawan yang kemarin sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya apapun itu. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Tamami tadi. Mbak Lastri pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa bersih-bersih atau tanpa apa. Dia langsung masuk ke sana dan Mbak Lastri itu duduk aja di situ. Pintu dibiarkan terbuka. Bapak sama Ibu itu ngeliatin aja di sana. Ya terlihat mimiknya itu khawatir lah. Mas Tamami pun cuman diem aja gitu. Ngeliatin Bapak sama Ibu, ngeliatin Mbak Lastri ke sana. Mbak Lastri cuman duduk aja di pinggir kasur di situ. Bapak sama Ibu mau nanyain, tapi takut gitu ya, kayak ngasih kode ke Mas Tamami. Tam, kamu tanya apa kek atau apa? Cuma Mas Tamami ya enggak lah, aku ndak berani, aku ndak enak, kata Mas Tamami. Akhirnya sudah, mereka pun akhirnya duduk di ruang tengah, semuanya duduk pada diem-dieman. Sekitar 10 menit ada kali diem-dieman. Mbak Lastri sendiri di kamar itu cuma diem, nggak ngapa-ngapain. Pandangannya tuh kayak kosong, kayak lagi melamun, kayak lagi memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ada bunyi motor gitu datang. Ada bunyi motor, itu motor kesini nih gitu. Dan tahu suaranya ini jangan-jangan motornya Mas Samsul nih. Mas Samsul itu suaminya si Mbak Lastri ya. Ini jangan-jangan Mas Samsul nih. Si Mas Tamimi kan ke depan ngelongok ke sana, ternyata memang benar Mas Samsul. Kok ada apa ya? Dibukain kan pintunya. Si Ibu pun ke depan sana. Si Mas Samsulnya nanya, "Bu, Lastri kesini ndak Bu?" gitu kan. "Iya, Lastri kesini. Baru aja nyampe," kata Ibu. "Oh, syukurlah Bu," gitu kan. "Saya tuh nyariin kemana-mana," kata si itu ya. "Oh, ada di dalam kamar." Samsul, gitu kan, ibunya nanya kan, "Kenapa, ada apa?" gitu kan. "Saya juga ndak tahu Bu." "Oh, kalian nggak ribut atau apa?" Enggak sama sekali nggak ribut Bu. Ya dari sore baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Cuman begitu saya bangun tadi, loh kok Lastri ndak ada gitu kan. Ini orang kemana? Tak cari-cari kemana-mana itu nggak ada Bu. Cuman ada yang ngelihat katanya tadi itu menuju ke sana, naik becak katanya begitu. Ke sana itu kemana ya? Coba tak cari ke sini, Bu. Alhamdulillah. Berarti pulang ke sini ya, Bu? Ya iya, pulang ke sini. Ya udah sana, ke sana samperin. Akhirnya Mas Samsul pun ke kamar situ, ya nemuin si Mbak Lastri dan Lastri, "Dek, kamu ndak apa-apa gitu kan?" Mbak Lastri pun lihat ke arah Mas Samsul, "Aku ndak apa-apa Mas," gitu kan. Ya Mas Samsul juga tampak bingung ngeliatin Bapak sama Ibu gitu ya. Kenapa, ada apa, ditanya, sama-sama bingung intinya waktu itu. Mas Samsul pun keluar sebentar gitu ya, menjelaskan dengan singkat. "Saya bingung Bu, saya ndak tahu apa yang terjadi sama Lastri. Saya nggak ngerti gitu kan, kita nggak ada masalah, nggak ada ribut atau nggak ada apapun gitu," kata si Mas Samsul tadi. Ya sudah gitu kan, "Udah kamu yang urus aja," kata si ibunya gitu, kata ibunya si Mas Tamami. Akhirnya Mas Samsul pun mendekat ke kamar lagi sana, "Dek, kamu mau tidur di sini," gitu kan. Si Mbak Lastrinya ngangguk dan memang tumben. Itu tuh bukan karakter Mbak Lastri yang biasa. Mbak Lastri itu biasanya ya orangnya ceria, banyak ngomong gitu ya. Ini tuh kayak diem aja. Ditanya, "Kamu mau tidur di sini?" Mbak Lastri pun ngangguk gitu. Itu di kamarnya sendiri saat kamar Mbak Lastri belum menikah gitu, itu di situ. Nah, akhirnya sudah.
setelah Mas Samsul nanya begitu, Mbak Lasri begitu, akhirnya Mas Tamami pun ya sudah Bu, katanya mau tidur di sini. Ya sudah nak Tamami, ya udah Tamami, ya udah Samsul, udah kamu temenin aja. Iya Bu, makasih ya Bu, maaf merepotkan. Aduh, motorku belum tak masukin gitu kan, si Mas Samsulnya. Udah Mas, ini tak masukin, kata Mas Tamami. Akhirnya motornya Mas Samsul dimasukin. Mas Samsulnya itu nemenin Mbak Lasri. Pintu pun ditutup gitu ya. Udah, Mas Tamami, ibu, bapaknya juga nggak ngerti, bingung. Pak, ada apa ya Pak kira-kira? Nggak tahu gitu kan. Dan memang nggak ada suara apapun setelah itu. Hening aja. Mas Tamami sebenarnya pasang telinga. Ini ada suara apa ya kira-kira yang keluar dari kamar. Tapi nggak ada sama sekali, bener-bener. Oh ya wis lah gitu ya. Ya udah istirahat nanti besok pagi, kata si ibu begitu. Udah nanti besok pagi lanjut. Akhirnya sudah lanjutlah Mas Tamami tidur. Tapi ya masih agak sedikit ngantuk, cuman tadi udah sempat sepaneng gitu. Jadi ngantuknya pun berkurang. Rebahan sambil berpikir apa ya yang terjadi. Semoga nggak terjadi apa-apa, kata Mas Tamami. Lagi sibuk berpikir seperti itu, tiba-tiba terdengar suara Mbak Lasri itu nyanyi. Lebih tepatnya itu kayak orang nyinden seperti itu. Kayak lagu-lagu Jawa, cuman Mas Tamami sendiri itu nggak ngerti. Ini nyanyi apa ya? Kamarnya Mas Tamami sama Mbak Lasri itu kan sebelahan. Jadi kedengeran itu loh. Kok Mbak Lasri nyanyi begitu ya? Suaranya Mas Samsul juga ndak ada gitu. Dan akhirnya sudah Mas Tamami takut di situ beneran. Sumpah aku ngerasa ini kayaknya Mbak Lasri itu kerasukan deh gitu. Kok bisa-bisanya malam-malam tengah malam pulang, sikapnya aneh, jadi dingin seperti itu. Terus ini sekarang lagi nyanyi, tapi ya cuman sebentar, paling hitungan 2 menit. Habis itu suara itu ndak ada. Nah akhirnya apa? Tidurlah atau istirahatlah mereka. Si Mas Tamami juga akhirnya ketiduran juga. Keesokan paginya bangun, ini Mbak Lasri bingung, katanya ini kedengeran suara di dalam kamar gitu ya, lagi ngobrol sama si Mas Samsul suaminya. Dan akhirnya buka pintu mereka dan, Bu, gimana ceritanya Bu, kata si Mbak Lasri. Gimana ceritanya apaan? Kata Mas Tamami, aku semalam minggat ya Bu ya, katanya. Iya, kata si ibu. Ibu pun akhirnya menceritakan. Jadi semalam itu kamu tiba-tiba pulang ke sini. Emang kamu nggak nyadar? Emang kamu nggak ingat? Enggak Bu, aku nggak nyadar sama sekali. Makanya tadi pas aku bangun, tap gitu. Loh, kok kamarnya perasaan semalam aku tidur di sana gitu ya. Jadi orang yang cerewet lagi si Mbak Lasri itu. Semalam aku tidur di rumahnya Mas Samsul. Kok jadi kamar ini lagi gitu, kata si Mbak Lasri. Makanya aku bingung ini bangun-bangun. Kok bisa seperti itu ya Bu? Ya ndak tahu, kata ibunya. Ya udah Mas kalau gitu. Ya Bu, gimana? Udah sarapan dulu, kata ibunya. Aduh Bu, jadi ngerepotin, kata Mbak Lasri, kata Mas Samsulnya juga. Udah ndak apa-apa, sini sarapan dulu. Akhirnya mereka sarapan, kemudian mereka pulang lagi. Ya nggak terlalu siang lah, baru sekitar jam 7. Mereka balik lagi ke sana, ke rumahnya Mas Samsul. Mas Tamami pun bingung. Bu, kok bisa seperti itu ya Pak? Kok bisa seperti itu ya Pak? Aku ngerasa ya pikirannya Mas Tamami yang semalam itu disampaikan lah. Aku ngerasa kayaknya Mbak Lasri itu kerasukan. Ya kamu ngomong itu yang bener, katanya begitu. Ya Pak, siapa yang ini? Ya sudah, itu masalah rumah tangga. Bisa jadi sebenarnya ya kita doakan yang baik-baik lah gitu. Tapi bisa jadi sebenarnya mereka memang lagi ada sedikit masalah. Tapi sesampainya di sini ditutup-tutupin sedemikian rupa, jadi kita semua nggak ada yang tahu, kan bisa jadi seperti itu. Dan Samsulnya berhasil ngebujuk Lasri dan akhirnya ya jadinya begitu gitu ya. Ya sudahlah, mikirnya yang positif aja gitu, namanya orang keluargaan, baru juga 3 minggu pasti butuh penyesuaian gitu ya. Dan Bapak pun setuju, iya Bapak juga setuju sama Ibu. Dan ya berarti tadi Mbak Lasri pura-pura itu. Ya bisa jadi pura-pura bingung, loh kok aku ada di kamar seperti ini gitu ya. Dan ya sudahlah biarin, kata Bapak. Wis yang penting
Lasri udah ke sana, doain lagi yang baik-baik lah, katanya begitu. Akhirnya sudah. Hari itu pun Mas Tamawi berpikir keras ya, masalah apa yang terjadi semalam. Ada dua kemungkinan sih, tapi ini kemungkinan yang datang dari ibu itu masuk akal juga. Yang satu, ya menurutku kuat banget. Soalnya aku ngeliatin Mbak Lasri itu semalam itu beda. Aku berdasarkan itu, sikapnya itu beda banget. Dan semalam aku itu ngedenger Mbak Lasri nyinden gitu. Ini identik dengan orang-orang yang kerasukan, pikirnya Mas Tamami. Cuman penjelasan ibu yang semalam itu mengenai pura-pura, ya itu juga masuk akal. Lah seharian itu kepikiran itu, terus sampai akhirnya sore hari itu baru sedikit lupa gitu kan. Ketemu sama teman-temannya ngobrol-ngobrol, ya sudah. Sampai akhirnya malam hari pun tiba. Mas Tamami kembali kepikiran yang kemarin itu. Dia pun mencoba untuk tidur ya, dan waktu itu mungkin udah sekitar jam 9:30, Mas Tami udah rebahan gitu kan, dan gak lama Mas Tamami pun tertidur. Nah, tidur baru sekitar 1 jam, jam 11 lewat, itu Mas Tamami bangun gara-gara mendengar ada suara orang nyinden itu dari kamar sebelah, itu dari kamarnya Mbak Lasri. Nyanyi bener-bener mirip kayak kemarin. Duh, kok ada orang nyinden lagi? Jangan-jangan Mbak Lasri pulang lagi ke sini gitu kan. Aku nggak dibangunin. Mas Tamami pun turun dari tempat tidurnya, buka pintu, nengok kanan kiri, sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Langsung kan menuju ke kamarnya Mbak Lasri. Diketok, tek, 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 tek. Mbak, Mas Samsul, sampean di dalam ndak gitu kan. Ditanyain begitu, nggak ada jawaban gitu. Cuman itu tadi suara nyindennya tuh keras. Karena dari pintu ya, ini lebih keras dari saat dari kamarnya sih itu Mas Tamami. Ini dari pintu tuh lebih kenceng. Masih nyanyi begitu. Mbak, aku masuk ya Mbak ya. Nuwun sewu Mbak. Dibuka sama Mas Tamami, jegrek. Kamarnya itu gelap. Ya kamarnya dimatiin dan gak ada siapapun. Dinyalain sama Mas Tamami, jetrak. Kosong kamar itu dan suara nyanyinya itu langsung hilang gitu. Kok nggak ada? Nah Mas Tamami kan buka pintunya lumayan cukup keras ya, jegrek gitu. Bapak sama ibu pun bangun keluar. Tam, kamu ngapain di situ? Bu, aku lagi ini ngecek kamarnya Mbak Lasri. Ngapain dicek? Emang kenapa? Bu, aku itu tadi ngedenger suara Mbak Lasri itu lagi nyinden, Bu. Kamu malam-malam begini jangan ngomongin seperti itu ah. Serem, medeni, kata si ibunya. Ya Bu, orang memang beneran seperti itu Bu. Sumpah aku ngedenger Mbak Lasri itu nyinden dari kamarku Bu. Itu kedengeran, samar-samar ya. Aku nyampe kebangun tidur. Terus aku udah tak cek ke kamar sini. Sebelum masuk, suara itu masih ada Bu. Mbak Lasri itu masih nyanyi. Ya aku tak buka aja gitu ya. Begitu tak buka, kosong Bu, nggak ada apa-apa. Ya sudah kata bapak gitu kan. Udah. Istirahat. Mungkin kamu kebawa kemarin kali, kata si bapak. Ya iya bisa juga, mungkin aku kebawa kemarin. Bisa jadi itu kamu kayak setengah mimpi, Tam. Udah, enggak apa-apa. Mas Tamami pun terpaksa mengalah ya malam itu. Gak mau ada keributan juga atau apa, cuman yang namanya kekhawatiran itu jadi muncul, jadi lumayan cukup kuat. Ada apa ya dengan Mbak Lasri ya? Perasaanku tuh ndak enak loh seperti ini. Kok tiba-tiba jadi begini? Kenapa? Ya islah, dipikirin terus sama Mas Tamami sampai akhirnya nggak terasa Mas Tamami pun tertidur. Saking penasarannya, Mas Tamami pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia itu mampir dulu ngelewatin rumahnya rumahnya Mbak Lasri sama Mas Samsul. Didatengin ke sana gitu ya. Si Mas Samsul itu lagi di depan dan si Mbak Lasri itu nggak kelihatan. Akhirnya apa? Aku mampir ndak ya? Ayo mampir aja deh, mampir sini ke Mas Samsul. Akhirnya mampirlah ke situ. Weh, Tamami gitu kan. Pagi-pagi udah datang, udah mampir gitu. Gimana? Ada apa gitu kan?
Oh enggak mas, aku cuman mau mampir aja, mau nengokin Mbak Lastri gitu kan. Oh ada itu di dalam katanya gitu kan. Sana masuk aja. Akhirnya si Mas Tamami pun masuk ke sana, nengokin Mbak Lastri. Mbak Lastri ya lagi biasa aja, nggak ngapa-ngapain, lagi usrak-usrak, lagi nyuci piring di dapur sana. Mbak gitu kan. Weh, Tamami gitu kan. Iya Mbak, tumben pagi-pagi gitu kata si Mbak Lastrinya. Mbak, Mbak, aku mau cerita. Semalam, Mbak Lastri keluar rumah nggak? Ah, keluar rumah? Ngapain? Kata Mbak Lastri. Soalnya semalam aku ngedenger Mbak Lastri nggak pulang kan? Ya enggak lah, orang aku di sini. Semalam aku ngedenger Mbak, di kamarnya Mbak itu ada orang nyinden katanya. Weh, ada orang nyinden di kamarku, nggak usah nakut-nakutin begitu, nanti Mbak kalau pulang ke sana jadi takut. Tapi beneran Mbak, aku tuh nggak bohong seperti itu. Pas tak buka Mbak ke sana, nggak ada siapa-siapa, mana kamarnya gelap lagi gitu kan. Ya kamarnya Mbak Yo dinyalain, kata si, ya aku lupa Mbak gitu, kayak orang kamarnya nutup terus dari tadi. Ya Mbak Yo dibuka terus dinyalain loh kamarnya biar nggak sumpek, kata Mbak Lastri. Nanti kalau sumpek ya kayak gitu ditempatin sama setan. Mungkin itu kali, awas ya nanti dibuka ya katanya. Iya Mbak, iya, tapi Mbak Lastri ndak apa-apa kan gitu. Ndak apa-apa, orang baik-baik aja seperti ini. Nah udah, si Mas Tamami pun akhirnya, ya wis Mbak, aku tak berangkat kerja ya Mbak ya. Kamu nggak mau ngopi-ngopi dulu di sini. Enggak lah Mbak lah, udah siang katanya. Nanti aku ngopi di tempat kerjaku aja, kata Mas Tamami. Akhirnya sudah, dia pun jalan keluar ke sana, tepat di ruang tengah di depan sebuah kamar. Mas Tamami mendengar lagi ada suara nyinden itu sama persis. Dan suara itu bukan datang dari salah satu kamar itu, tapi dari dapur. Suara Mbak Lastri yang tadi dia ngobrol, ini suaranya dari situ lagi nyinden. Mas Tamami ya, di situ merinding semua, katanya, kok Mbak Lastri nyinden seperti itu? Mas Tamami nengok, Mbak Lastri itu posisinya lagi di dapur begini, ini sambil nyindir, sambil ngelirik ke arahnya Mas Tamami gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Narator sampai ke bawah merinding ya. Itu kayak gitu. Si Mas Tamaminya ngeliatin, takut tentu saja, dan aku bingung, aku mau mendekat ke arah Mbak Lastri atau kabur gitu. Aku langsung memilih kabur ke depan, manggil si Mas Samsul. Mas, Mbak Lastri. Kenapa? Mbak Lastri nyinden gitu. Akhirnya si Mas Samsul pun ikut ke situ, ke arah belakang sana. Mbak Lastri itu lagi nyuci, belum selesai. Lah, mana Sul? Mana Tam? Katanya. Itu Mbak, kenapa Mas, ada apa? Mbak Lastrinya nanya gitu kan. Ini si Tamami katanya ngelihat kamu nyinden, katanya begitu. Lagi-lagi ceritanya nyinden terus katanya. Kamu lagi ngidam sinden kali, kata si Mbak Lastri. Mas Tamami, ya udah Mbak, aku berangkat dulu Mbak. Mas, aku berangkat dulu ya Mas ya. Iya Tam, hati-hati ya. Akhirnya sudah, ditinggallah. Tentu saja kepikiran gitu kan, apa sih yang sebenarnya terjadi ya. Sumpah aku ngeliat Mbak Lastri tadi, sumpah serem banget, kok kayak segitu. Berdiri, tangannya ke depan begini, kepalanya miring, ngelirik, sambil nyinden itu. Ya Allah, itu serem banget, kata si Mas Tamam. Udah berangkat kerja kan. Di tempat kerja, cerita lah sama beberapa temannya. Aku itu habis ngalamin kejadian aneh tentang Mbak Yuku begini. Kata temannya Mas Tamami itu ada beberapa kemungkinan Tam. Dan temannya itu ya suka-suka hal kayak gitu juga ya. Ada beberapa kemungkinan. Satu, Mbak Yumu itu memang kerasukan gitu ya. Yang kedua, nah ini siapa nih pelakunya nih, bisa jadi dibikin-bikin. Satu, ada kemungkinan, tapi ini sorry ya Tam ya, kita bedah dulu semua kemungkinannya. Bisa jadi itu pelakunya adalah suaminya sendiri. Barangkali suaminya itu melakukan sesuatu pemujaan atau gimana, dan mungkin ya pujaannya itu masuk ke Mbak Lastri. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada yang bikin-bikin Tam. Bikin-bikin, iya. Ya yang bikin-bikin bisa jadi mertuanya Mbakmu itu
nggak suka. Akhirnya dibikin-bikin seperti itu. Dikirimlah sesuatu untuk Mbak Yumu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, itu dibikin juga, cuman pelakunya itu dari luar. Bisa jadi yang melakukan hal tersebut itu adalah orang yang mungkin pernah suka dengan masmu, dengan kakak iparmu itu Mas Samsul, atau bagaimana, atau keluarganya, atau apapun itu. Ya, kemungkinannya itu seperti itu, kata si temannya. Ada kemungkinan lain nggak? Ya, kemungkinan lain banyak, tapi ya kamu cari sendirilah, kamu selidiki sendiri. Nah, dari situ, ya Mas Tami nggak dapat clue apapun, cuma nanya, kalau menurut sampean Mas, paling memungkinkan itu apa Mas? Kalau aku nggak tahu, aku cuma bisa membedah kemungkinan doang, tapi karena memang aku nggak kenal dan aku nggak bisa merasakan itu gitu ya. Karena aku belum kenal, aku belum ketemu, ya aku nggak bisa memutuskan. Ya udah Mas, nanti ketemu sama Mbak Yuku. Ah, ndak lah katanya. Aku nggak mau ikut campur, katanya begitu. Aku nggak mau ikut campur. Kamu aja yang cari gitu. Kamu cari tahu. Nanti kalau udah tahu masalahnya, penyakitnya, baru ya kita ngobrol lagi, kata si temannya tadi. Akhirnya apa? Mas Samsul pun pulang, cari tahu lah dan sebagainya begitu ya. Gak ketemu gitu penyebabnya itu apa. Cuman suara-suara nyinden itu tadi makin kesini tuh makin santer, makin sering terdengar. Dan akhirnya Mas Samsul pun cerita sama temannya begini, sampai pada suatu saat si temannya ini bawa bapaknya, si Mas Tamami itu dibawa ke rumahnya ke sana, maksudnya ditemuin sama bapaknya. Nah, bapaknya si temannya tadi itu ngomong, yang kena itu bukan Mbak Yumu. Lah terus siapa? Kamu sekeluarga, kata. Hah, kami sekeluarga? Iya, kalian sekeluarga yang kena. Kok bisa? Wis pokoknya bisa, katanya begitu. Pokoknya kalian semua yang kena. Terus gimana Mbah? Ya wis, nanti tak bantuin, kata si bapak temannya itu tadi. Nah, ditunggu-tunggu Mas Tamami itu, orang itu, bapaknya temannya itu nggak pernah datang ke rumah atau apa, nyampe nanya-nanyain temannya, katanya nggak perlu. Sampai akhirnya suara-suara sinden tersebut itu udah hilang begitu saja. Dan Mbak Lasrinya itu kembali normal. Mas Tamami coba main ke sana, itu pun ya udah kembali normal lagi, nggak ada yang terjadi apapun. Hal itu tuh bikin bingung Mas Tamami. Ya maksudnya sampai cerita ini diceritakan pun itu bingung. Hal itu tiba-tiba terjadi, hal itu pun tiba-tiba berhenti. Ya tentu saja setelah ada usaha atau ikhtiar dari si Mas Tamami ya, melalui perantaranya itu bapak temannya itu tadi, seperti itu. Yang dilakukan apa ndak tahu, tiba-tiba ya begitu. Suara sinden itu tahu-tahu hilang begitu aja. Mbak Lasri pun kembali normal, tidak terjadi apa-apa. Dan kabar terakhir yang didapat itu apa? Ya Mbak Lasri itu lagi ngisi gitu ya, lagi kabar baiknya itu. Alhamdulillah Mbak Lasri lagi ngisi begini, semoga tidak apa-apa. Dan ya kesana-kesananya, alhamdulillah semuanya itu kembali membaik. Mas Tamami sampai sekarang itu nggak ngerti waktu itu kejadiannya itu sebenarnya gimana. Udah coba ditanyain ke bapak temannya, cuman jawabannya ya wis yang penting udah selesai, udah ndak apa-apa katanya, udah ndak apa, hanya sebatas itu. Itu aja satu cerita dari Mas Tamami. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya, terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo juga, terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.